Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di aplikasi Bibit di bulan Maret 2025. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian belum mendaftar di aplikasi Bibit, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Yang mana di sini sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di dalam aplikasi Bibit ini kita bisa berinvestasi reksadana, SBN Retail, FR Syariah, dan juga saham. Yang mana ini semua sudah saya bahas ya di channel ini. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke menu portofolio teman-teman. Yang mana sekarang saya itu sedang mengalami kerugian ya, minus 13,24% atau setara dengan minus Rp2.581.000. Nah, di sini ada persentase dari investasi saya. Saya itu banyak investasi ke saham ya, yaitu 76%, ke obligasi 9%, ke pasar uang 15%. Di sini ada beberapa portofolio saya, ada dana tabungan, ada umroh, link aja, dan juga bibit saham, teman-teman. Kita bisa lihat di dana tabungan terlebih dahulu. Yang mana di sini ada 4 produk ya. 2 produk pasar uang, 2 produk saham. Kita bisa lihat yang pasar uang. Nah, di sini untuk yang pasar uang, dua-duanya mengalami keuntungan ya, yaitu total 2,56% atau setara dengan Rp32.835. Nah, untuk investasi reksadana pasar uang itu cenderung mengalami keuntungan ya, jarang mengalami kerugian, tetapi keuntungannya relatif kecil teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian investor pemula. Kemudian selain pasar uang, di sini juga ada investasi ke reksadana saham. Nah, yang mana di sini dua-duanya mengalami kerugian ya. Total kerugian minus 19,08% atau setara dengan minus Rp839.000. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Jadi sebelum investasi kalian harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai membeli reksadana yang salah seperti yang sudah saya beli ini teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada umroh ya. Yang mana di sini ada 7 produk. Lagi-lagi ada pasar uang, obligasi, dan saham. Kita bisa lihat untuk yang pasar uang di sini mengalami keuntungan ya, 1,23% atau setara dengan Rp14.000. Sedangkan untuk yang obligasi di sini juga mengalami keuntungan 1,04% atau setara dengan Rp15.000. Sedangkan untuk yang saham di sini lagi-lagi mengalami kerugian ya, yaitu minus 13,01% atau setara dengan minus Rp37.000. Jadi di sini kemungkinan saya itu tidak cocok ya untuk investasi di reksadana saham, yang mana semuanya mengalami kerugian semua, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada juga link aja. Nah, jadi ketika kita investasi di aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit ya. Di sini total ada 3 reksadana. Semuanya mengalami keuntungan 11,74% atau setara dengan Rp7.631, teman-teman. Dan di sini terakhir ada yang namanya bibit saham ya. Nah, jadi di dalam aplikasi Bibit ini kita juga bisa berinvestasi saham, teman-teman. Tapi biasanya saya itu menggunakan aplikasi Stockbit ya. Nah, ini masih satu developer dengan aplikasi Bibit. Yang mana untuk aplikasi Stockbit ini khusus untuk kita jual beli saham, teman-teman. Yang mana fiturnya lebih lengkap ya daripada aplikasi Bibit. Nah, di sini bisa kita lihat di menu portofolio. Portofolio yang ada di dalam aplikasi Stockbit ini itu juga muncul ke dalam aplikasi Bibit, dan itu nominalnya sama saja ya. Bisa kita masuk ke dalam aplikasi Bibit. Tuh, sama persis teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saham, begitupun untuk di aplikasi Stockbit ya. Nah, jadi ketika kalian investasi di dalam aplikasi Stockbit, otomatis juga akan muncul ke dalam aplikasi Bibit. Yang mana di sini cuma ada satu saham saya yang mengalami keuntungan ya, yaitu saham AADI
Di sini saya mengalami keuntungan 17,34% atau setara dengan Rp27.000. Sedangkan yang lainnya di sini saya mengalami kerugian. Untuk persentase kerugian terbesar itu ada di saham Adro ya. Nah, sekarang Adro sedang mengalami penurunan ya, teman-teman. Yang mana harganya sekarang tinggal 2020 ya. Nah, kemarin saya membeli di harga rata-rata yaitu 2.500, teman-teman. Sehingga di sini saya mengalami kerugian minus 19,40% atau setara dengan minus Rp924.000. Nah, kita bisa lihat ya grafik dari harga Adro dari 1 hari terakhir ini mengalami penurunan. Kemudian kita bisa lihat juga dalam 1 bulan juga mengalami penurunan ya. Kemudian dalam 3 bulan juga mengalami penurunan. Padahal sempat kemarin di harga 2.730, teman-teman. Nah, kalau harga lagi turun seperti ini sebenarnya kesempatan untuk kita membeli ya. Kalau seandainya kita masih punya modal, teman-teman. Karena ini kesempatan kita untuk membeli di harga murah, teman-teman. Dengan anggapan nanti beberapa waktu ke depan harganya akan naik. Sehingga nanti kita bisa mengalami keuntungan. Atau bisa juga dengan cara kita mengecilkan yang namanya harga beli ini ya. Nah, ketika kita membeli di harga 2040, maka nanti harga pembelian rata-rata kita akan berkurang ya, menjadi 2.400-an, teman-teman. Jadi ini sangat cocok ya, kalau kita punya modal, kita bisa tambah nominal saham kita, sehingga nanti bisa memperkecil rata-rata harga pembelian kita, teman-teman. Kemudian untuk persentase kerugian terbesar itu ada di saham MPPA ya, yaitu minus 88,97%. Nah, yang mana di sini kemarin saya investasi yaitu 507.000 ya. Sekarang nilainya tinggal 56.000, teman-teman. Harga rata-rata kemarin yaitu Rp507, sedangkan harga rata-rata saat ini tinggal Rp56. Nah, tetapi di sini ada terjadi kenaikan dan penurunan harga ya. Tuh, dari 67 kemudian ke 55. Tuh. Oke, masih bisa ya, kita harapkan untuk naik kembali, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita membeli, kita harus melihat laporan keuangan dari suatu saham tersebut ya. Di sini lebih lengkap lewat aplikasi Stockbit, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya Cash Test, kemudian ada analisis, ada finansial. Nah, kenapa sih saham MPPA ini harganya turun? Kalau kita lihat di sini dari labanya saja itu sudah minus ya. Artinya perusahaan ini mengalami kerugian, teman-teman. Jadi jangan sampai kita membeli saham yang mana sahamnya itu tersebut dalam keadaan rugi, sehingga harganya juga akan turun, teman-teman. Nah, kemudian ada saham PNBS, kemudian ada SIDO dan lain sebagainya. Oke, jadi begitu ya kurang lebih untuk hasil investasi saya di dalam aplikasi Bibit di bulan Maret 2025. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.